Rich Victory. Oke, silakan duduk teman-teman. Thank you ya. Thank you lo MC yang luar biasa, Yesika dan anak sendiri Rais. Oh ini anak Cici, Silakan duduk, Ci. silakan duduk. Oh Ci. iya. Ini yang mana yang speaker ya? Anggap aja rumah sendiri ya. Gila rumah sendiri aja deg-degan lo gue. Sih gak usah deg-degan Ci. Oke. Nah, hari ini kan sharing di rumah sendiri ya, Ci. Tadi kan kita bilang speakernya Gen Z ya. Gen Z banget kan ya, teman-teman ya. Gen Z dong. Berhasil. Dasar. Oke. Nah, Ci, pasti di sini banyak juga yang belum kenal Cici ya. Kita juga pengen tahu nih cerita awal mula Cici bergabung ke Prudential. Boleh Cici ceritain sedikit, Ci? Tapi kan aku orang lama, masa gak ada yang kenal sih? Aduh. Ada nggak yang belum kenal? Oh, Banyak Alfian ya, banyak mungkin ya. boleh pakai flyer yang buat ini deh, flyer biar lebih keren. Ya. Oke, aku sambil berdiri aja ya. Boleh. Oke, thank you ya teman-teman. Sebenarnya ini rumah sendiri, tapi kenapa gue jadi nervous ya di rumah sendiri juga ya? Soalnya banyak orang baru ya. Banyak orang baru gak sih? Hari ini yang pertama kali datang siapa? Jujur, kualat loh. Beneran gak? Ada yang pertama kali datang? Hah, beneran? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, welcome ya. Kalian udah datang ke tempat yang paling benar. Oke. Gue cerita sedikit, berarti boleh lu gue dong ya, Genji. Gen Z dong. Oke, gue cerita sedikit tentang pengalaman gue. Jadi gue tuh dulu lahir sebagai seorang bangsawan. Bangsa karyawan, ya. Jadi selama gue dari lulus sekolah, tadi udah lihat ya santai pants gue ya, belum diupdate ya. Walaupun sekarang banyak jalan-jalannya tapi yang ini belum terupdate. Tapi gak apa-apa lah ya. Jadi gue semenjak lulus SMA, SMEA, gue langsung kerja karena gak punya biaya. Jadi teman-teman yang udah bergabung di sini, jangan sampai bilang sama anak-anaknya nanti pas mau kuliah, udah ya nak gak usah kuliah ya. Itu pamali ya. Ingat ya teman-teman ya udah punya anak ya, itu pamali ya. Gak boleh sampai bilang, nah udah ya nak gak usah kuliah ya. Nah jadi singkat cerita gue gak salahin bokap nyokap gue ya kan. Karena memang waktu itu juga kondisi kita memang kekurangan. Tapi gue bersyukur hari ini gue bisa ada di sini gitu. Nah jadi singkat cerita gue kerja dari 95 sampai di 2006. Gue kerja dari 95 sampai 2006. 2006 pertama kali gue pertama kali berhenti kerja di 2007. 2006 itu gue pertama kali join sama Prudential. Jadi di sini dulu yang pernah jadi agent siapa? Dulu sebelum masuk ke Enrich Victory, siapa yang udah pernah jadi agent? Udah ya, berarti sama dong kayak gue ya. Kita adalah makhluk reborn ya, lahir kembali. Jadi dulu gue pernah jadi agent 2006 gue jadi agent karena satu, gue baru punya anak gue lahir 2005, berarti ketahuan umur gue lah ya, anak gue Genji. Jadi panggil gue tuh Mama Genji. Bukan Cici guanya, Gen Z. bukan guanya Genji. Nah jadi begitu punya anak, gue khawatir. Gue takut banget. Gue takut anak gue punya kehidupan sama seperti gue atau di bawah gue. Jadi gue berusaha untuk cari sesuatu, cari tambahan income supaya gue bisa kasih anak gue yang lebih baik. Itu pertama kali yang gue pikir ketika gue punya anak. Ya, jadi gue harus cari tambahan income nih supaya gue bisa kasih anak gue yang terbaik. Singkat cerita gue lihat leader gue dulu dia sudah tidak di Pru dan tidak di insurance lain dan gue nggak tahu di mana sekarang dia berada, ya kan. Singkat cerita gue lihat dia karena dia kan teman suami gue ya, gue lihat kok ini orang keren banget ya, sering bolak-balik naik panggung, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya iseng lah mulut gue nanya, lu kerjanya apa? Ternyata dia di insurance dan dia di Prudent. Nah singkat cerita gue menyodorkan diri, gue mau dong punya tambahan income ya. Akhirnya gue datang BOP dulu di apa tuh namanya samping Tamrin BPPT ya.
Nah gue datanglah ke sana, gue ikut BOP, ya kan, gue menyerahkan diri, gue jadi agent. Itu di 2006. Nah setelah itu gue berjalan seperti biasa lah ya, agent apa sih, prospek gitu ya kan. Dan thanks God gue juga gak jelek-jelek banget ya kan. 2007 gue promosi jadi UM, walaupun promosinya pas-pasan, tapi ya keren juga lo dulu promosi UM lo ya. Gak kayak sekarang 300 juta gabrukan loh. Promosi sih kebangetan loh. Kalau dulu kita harus cari sendiri, harus cari orang yang juga jualannya sendiri gitu. Maksudnya bisa jualan sendiri gitu. Kalau dulu 150 dan 5 agent 30-30 ya kan. Itu jauh lebih berat dibanding sekarang. Kalau sekarang lu sendiri 6 juta, lu punya tim gabrukan sisanya itu juga masih oke gitu. Nah singkat cerita setelah gua bergabung jadi agent, 2017 gua promosi jadi leader, 2007 gua promosi jadi leader, 2007 gua mengundurkan diri dari perusahaan gua. Waktu ditanya mengundurkan dirinya kenapa, ya alasan gue banyak lah macem-macem gitu kan, sampai akhirnya bos gue juga bohwat, oh ya udah mau berhenti aja gitu. Berjalan waktu, tapi teman-teman yang hari ini datang ke acara Level Up ini sebenarnya keren loh. Boleh tepuk tangan gak buat teman-teman? Kenapa gue bilang keren? Dulu gue gak susah jualan. Bukan gak susah, maksudnya gue bisa jualan. Omset gue ada, income gue ada, ya kan? Tapi satu yang gue gak punya, kerendahan hati untuk belajar. Ya, hati gue masih pakai amplak waktu itu. Jadi gue tuh datang training, cuma datang hahaha pulang, datang hahaha pulang. Tapi gue gak bego loh, gue masih bisa jualan, gue masih ngerti produk gitu. Karena gue belajar dari rangkuman gitu ya kan. Cuman ada satu hal yang sebenarnya gue harus sadarin, ketika gue gak datang training, berarti gue kehilangan kesempatan untuk mengasah pisau gue. Ya kan, taunya skill yang gue ada, ilmu yang gue ada gue pakai doang, tapi gak pernah gue asah. Sampai akhirnya lama-lama di 2009 hamil anak kedua dan disitulah momen gue mulai drop. Feeling gue untuk ngejalanin insurance udah mulai drop. Ditambah lagi gue ditawarin sama anak bos gue jadi partner. Makanya tadi terakhir lihat ya, background terakhir gue adalah direktur. Dulu bangga sih, tapi setelah gue sadar, gila apa yang mau gue banggain ya, judulnya juga tetap kerja sama orang. Sorry ya kalau di sini ada yang karyawan ya, emang makanya jangan undang gue udah bilang. Gak apa-apa Ci, sentil juga gak apa-apa Ci. Nah terus akhirnya di 2009 gue mulai sama anak bos gue, kita bisnis. Perusahaan gue adalah sebagai ATPM ya, ATPM itu abang bilangnya, sole agent di Indonesia. Jadi hubungan gue langsung ke Singapura, prinsipal gue orang Singapura, dan dia nunjuk perusahaan gue sebagai sole agent. Pada saat itu gue bangga banget ya kan, karena gue bisa negosiasi sama orang Singapura yang terkenal alot ya kan, kalau misalnya direkam gue kedengeran bisa disomasi kali ya orang Singapura. Nah orangnya alot, tapi gue bisa bikin satu perjanjian yang menguntungkan buat perusahaan gue sendiri. Nah berjalannya waktu 2009 karena gue udah fokus di kerjaan gue mulailah meredup. Padahal waktu gue nego sama bos gue itu, gue masih bilang loh sama dia, gak boleh ngelarang gue untuk ikut leader meeting. Gue yang nego sama dia. Boleh gue, karena dia yang mau hire gue kan, bukan gue yang mau ngelamar, tapi dia yang comot gue gitu loh, dia ngajak gue bisnis bareng. Berarti gue boleh dong punya bargaining power, ya kan. Bilanglah gue sama dia, gue tetap di Prudent, gue gak mau resign dari Prudent, gue minta sebulan sekali kasih gue waktu gue untuk leader meeting. Waktu itu wah kayaknya keren banget gue bilang gitu sama bos gue ya semua di oke-okein. Tapi gue kerja di perusahaan itu juga menurut gue termasuk kampret John-nya tuh tinggi sekali. Ya kan, bos gue gak pernah datang, gak pernah nanyain omset gue gimana, gak pernah nanyain perusahaan gue tahun ini untung apa rugi, karena setiap tahun gue udah kasih dia omset dan laporan keuangan. Dan saat itu menurut gue enak banget.
Ya, gue bisa ke Singapura 1 tahun itu 5 kali PP, gaya kan? Di sini mau ke Singapura masih nabung. Dulu gue ke Singapura masih nabung. Dan pas gue kerja di situ gue bisa setahun 5 kali PP ke Singapura, alasannya cuma ngambil barang. Ini kalau ada antek-anteknya bos gue nih ketahuan nih gue. Ya kan? Jadi gue alasannya ambil barang. Ya, singkat cerita gue gak ada masalah sampai akhirnya di 2015, ya 2015 mulailah muncul masalah baru. Ya, ternyata kita joinan sama orang nggak seindah fairy tale ya. Jadi nggak seindah dongeng lah Ferguson. Gue selalu bilang kerja sama orang hari ini lu enak, hari ini lu menghasilkan, bos lu akan sayang sama lu. One day ketika lu udah nggak dibutuhkan sama dia, lu tidak akan dianggap sama dia. Padahal sampai gue resign pun, sampai gue keluar pun omset perusahaan gue nggak minus gitu. Nah singkat cerita habis udah gue 2015 gue mulai galau, ditambah lagi bisnisnya kita, bisnis gue sama suami juga mulai babak belur, mulailah gue kepikiran untuk cari yang lain. Ya, tapi otak gue waktu itu cuma mikirnya, gue kan punya relasi banyak nih yang di Gen Z, ya gue alumni Gen Z lah ya di sini kalau ada orang Gen Z. Nah, jadi gue pikir gue kan punya relasi banyak, baik di Indonesia maupun gue di China gue punya hubungan baik gitu ya kan. Kayaknya kalau gue minta mereka support gue gak susah-susah banget deh gue kalau untuk mau buka perusahaan genset sendiri. Waktu itu gue mikir gitu. Dan ternyata benar ya kan. Salah satu dari anak bos gue dia mau support gue buka kantor di Jakarta, dia yang support gue produknya. Waktu itu bicaranya begitu ya, ngobrolannya begitu. Nah tapi gue ada satu kekhawatiran apakah perusahaan ini akan jalan karena waktu itu memang persaingan genset tuh tinggi sekali ya kan. Barang gua kan termasuk barang high end ya headquarternya tuh di Itali, tapi pabriknya ada di China. Nah sedangkan yang masuk ke Indonesia itu barang China semua, barang kopian semua. Nah gua waktu itu ada kepikiran gila ya bisa gak ya gitu ya kan. Dengan modal gua, karena kan gue join, gue bukan kerja sama dia, berarti gue harus keluar modal juga dong. Modal gua tuh pas-pasan. Paling gue cuma bisa sewa ruko 3 tahun. Waktu itu gue mikir gitu, bisa sewa ruko 3 tahun. 3 tahun jujur pada saat itu gue ada kekhawatiran gak bisa menguntungkan gitu lah. Gak bisa, untungnya tuh gak bisa seperti yang gue mau gitu. Sampai akhirnya di 2015 pertengahan itu sempet ketemulah sama si Erison ya. Jadi gue sama Erison itu sebenarnya kita udah sama-sama mulai Prudent itu dari 2007, kita sama AM-nya sama, kalau dulu kan namanya AM ya, agency buildernya namanya AM, AM-nya sama tapi bapaknya beda. Ya, jadi dulu AM-nya si Pak K, terus bapaknya SUM-nya tuh beda-beda. Nah gue sama si Erison di satu pohon yang sama tapi beda bapak gitu. Nah kita sering pergi bareng, gue, Yohana, si Raymond ya, Raymond ada gak di sini? Ya kan, jadi kita sering pergi bareng, canvassing bareng waktu itu ya kan. Nah sampai udah gue kerja, dia masih tetap di Pru, akhirnya 2015 gue inget dia cari gue lagi dan gak sopannya dia cuma traktir gue soal Sally. Waktu itu gue murah banget ya, soal Sally doang. Langsung mau ya Ci? Hah? Langsung mau ya? Belum, tapi udah belum. mulai tergoda ya kan. Nah dia waktu itu ngajak gue balik, dia bilang kasihan lah nasabah yang udah lu prospek dulu, udah beli polis sama lu, sekarang agentnya hilang gitu ya kan. Nah waktu itu gue masih bilang sama dia gue gak hilang loh, gue tetap di Pru, ya kan gue masih di Pru, kalau mereka butuh apapun ya gue masih siap bantu, kan gue gak hilang, gue masih ada di muka bumi ini loh gitu ya kan. Terus dia bilang, tapi kan lu udah gak bisa reselling, dia alasannya gitu, lu gak bisa reselling. Oh ya udah biarin aja, gue juga gak pengen jadi agent lagi. Ya kan waktu itu alasannya gue salah satunya adalah setiap lu jalan 1 meter pasti lu ketemu agent asuransi. Dan agent asuransinya Prudent lagi gitu ya kan. Gue bilang gue mau jualannya ke siapa?
ke siapa lagi gitu, semua orang udah jadi agent gitu ya kan. Terus udah gitu jualan asuransi juga ya begitu-gitu doang kan ya kan. Nah terus si Erison ada ngomong, oh iya di luar sana emang agent banyak. Cara jualan asuransi juga dulu sama sekarang tuh berbeda. Gue kena tipu lagi tuh ya kan. Cara jualan asuransi dulu sama sekarang berbeda katanya. Ya kan, terus akhirnya gue memutuskan untuk tidak join dulu. Ya, gue memutuskan untuk tidak join sama dia. Gue masih mikir sampai ada satu momentum ada temen gue dia mau buka polis asuransi kesehatan. Terus dia telepon gue, dia bilang, Pink lu masih di Prudential nggak? Gue bilang masih. Terus dia tanya gue satu hal, dia bilang lu agent yang bertanggung jawab nggak? Waduh gila ini sih kayak ditampar gitu ya. Gue bilang oh ya tentu dong gue orang yang bertanggung jawab. Oh kalau gitu gue ditawarin orang untuk buka polis asuransi kesehatan nih dia bilang. Nah gue pengen denger dong yang dari lu. Singkat cerita gue dateng lah ke rumah dia, gue closing ya kan. Waktu itu closing langsung 3 case ya kan. Tapi gue bingung dong, gue mau closing pakai nama siapa? Ya kan, kalau pakai nama gue, leader gue udah pindah ke bendera lain. Kayaknya nggak fair dong, ya kan? Mau nggak mau, telepon lah si Harrison. Son, ini gue ada case nih gitu ya kan, ada yang mau buka polis. Nah gue mau jadi agent, ya kan? Alasannya dia sok jual mahal. Dia bilang, gak apa-apa lu balik aja ke leader lu yang sebelumnya. Oh tapi gue udah ada case nih, ya kan? Gue mau ikut lu aja. Oh ya udah boleh gitu. Ya kan sok jual mahal loh waktu itu dia gue inget banget deh ya kan. Nah singkat cerita akhirnya AAJI lah si agent abadi gue namanya Eng Cimin. Nah tapi waktu itu ada satu problem lagi karena pada saat mulai itu dia kan lagi usahanya bangkrut. Nah jadi diajak ngomong apa aja bawanya emosi jiwa ya kan. Aduh gue gak mau lah disuruh jadi agent gini gitu ya kan. Ya akhirnya gue minta tolonglah bantuin gue mau balik jadi agent tapi gue mau pakai nama lu gitu biar gampang gitu ya kan karena gue kan masih terdaftar. Nah akhirnya jadilah agent di 2016 itu lahirnya gue lagi gitu. Jadi di sini kalau yang dulu udah pernah jadi agent terus diajak balik lagi ya kan diajak balik lagi dan gabungnya di Evi ya kan berarti teman-teman udah di jalan yang benar. Ikutin sistem aja gitu. Jadi panjang kan? Perasaan kayaknya Cici gak perlu moderator deh Ci. Aduh udah bisa langsung Oh iya cerita. panjang banget Suka disikat semua ya sih. Berapa jam tuh? Berapa menit tuh? Oke, nextnya Rais dari Rais deh. Ci, boleh nggak ceritain sedikit selama menjadi leader yang hebat, ada nggak tantangan yang terberat selama menjalani bisnis ini dan bagaimana menyikapinya? Sebenarnya jadi memutuskan untuk jadi leader juga itu sebenarnya karena gue udah melihat maksudnya di bisnis asuransi gue nggak bisa jalan sendiri ya. Makanya gue baru memutuskan untuk jadi leader. Awalnya sebenarnya gue lebih suka jadi produser gitu. Kenapa gue mau jadi leader? Karena gue ingat ada satu orang pernah cerita sama gue. Dia bilang kalau lu jadi produser hebat ya kan. Katanya bisnis ini bisa diwarisin. Teman-teman di sini di BOP ada yang ngomong begitu nggak leadernya? Katanya bisnis ini bisa diwarisin. Ada yang ngomong gitu nggak leadernya? Ada ya. Nah yang mau diwarisinnya itu apa? Waktu itu gue ditanya sama temen gue gitu. Ya kan lu mau warisin apa ke anak lu? Kalau lu jadi produser yang diwarisin itu sisa-sisa polis kleman loh. Ya kan udah pasti pada saat anak lu ngegantiin lu nih ya kan one day misalnya si mamanya tutup usia anaknya yang gantiin berarti kan anaknya cuma ngegantiin ngurusin polis-polis yang udah berjalan ya kan berarti ngurusin apa klaim lu mau warisin apa ke anak lu sampah waktu itu saklek orang itu ngomongnya saklek banget ya kan pernah diundang ke Vibe waktu itu ya kan. Lu mau warisin sampah ke anak lu, ngurusin klaim doang. Katanya bisnis ini bisa diwarisin. Yang diwarisin sampah atau aset katanya gitu. Wah gue mulai kepikiran deh tuh ya kan. Terus udah gitu nah dia cerita lagi dia bilang
Kalau lu sering jalan-jalan ke Eropa, ya kan, lu lihat pagarnya aja udah bagus kan. Dia bilang pagar yang kita ke istana lah, yang di istana, kalau kita ke Eropa kan istana pagarnya kan bagus. Kita aja udah sibuk foto-foto di depan pagar, ya kan. Pagar itu kayak agent, dia bilang, cuma luarannya doang. Tapi ketika lu masuk ke dalam, lu lihat istananya, itu kan jauh lebih bagus. Waktu itu analoginya dia seperti itu. Dia bilang, sama kayak kita di leader. Dia bilang, begitu lu jadi leader, hidup kita akan jadi lebih baik. Ya kan, lu bisa nikmatin OR, lu bisa nikmatin passive income, lu bisa nikmatin legacy buat anak lu, buat keluarga lu. Nah disitulah yang bikin gue mulai klik, pas ditambah lagi di 2021 pas kita lagi pandemi, secara produser gue gak capai tapi gue capai secara leader. Ya kan, nah itu yang bikin gue tambah mulai, oh iya ya rekrut, walaupun gue sekarang masih belajar rekrut. Gitu. Baru masih belajar rekrut aja udah luar biasa Ci timnya Ci. Amin. Ya. Oke. Belajar sama Pak RT. Sama Pak RT ya. Oke, ada gak Ci kayak momen yang bikin Cici kayak breakthrough gitu kayak, oh tadi itu salah satunya ya Ci ya, ada momen lain gak Ci? Sebenarnya waktu gua datang ke Pru ini, satu yang gua pikirin cuman duit, ya, bukan DOIT loh ya, gue cuman duit fulus, ya kan, karena gue mata duitan. Dan gue punya cita-cita, gue punya goals, terserah orang mau bilang gue apa, tapi gue mau jadi gue sekaya-kayanya. Ya, berarti ujung-ujungnya adalah duit. Yang gue lihat di Pru itu pertama kali adalah uang. Oh, dapetin uang cepet, ya kan. Waktu gue kerja, ya kan, setiap tahun gue ngajuin kenaikan gaji, ya kan, ajuin ke direktur keuangan kan. Oh ini ya, gaji gue, staff gue, ya kan, gue sodorin. Tapi yang selalu di approve gaji gue doang. Ya kan, yang selalu di approve gaji gue doang gitu loh. Terus gue bilang kenapa staff gue gak di approve ya? Kan bisnis lagi gak bagus. Kalau di approve pun, misalnya gue naik 10, dia naik cuma 5. Satu itu yang bikin gue, gila ya gak fair banget ya. Kita kerjanya sama-sama loh. Ya kan cuma beda bangku doang, bangku dia begini, bangku gue lebih gede gitu ya kan. Tapi kita sama-sama kerja, kok maksudnya gitu banget gitu loh. Ya kan, itu tapi waktu itu gue gak kepikiran yang gimana-gimana gitu lah. Pokoknya dia gak setuju ya udah. Oke. Nah terus begitu gue datang ke Pruden, ya kan, hari ini gue punya income segini. Tim gue mau punya income sama kayak gue boleh gak? Boleh banget. Gak ada larangan. Hari ini gue agency builder. Besok Rais mau jadi agency builder boleh gak? Boleh banget. Ya kan? Jadi gak ada gap gitu loh. Gak ada, maksudnya gue gak bisa ngebatasin orang mau bertumbuh. Gue juga gak bisa batasin income dia. Ya kan? Dia mau bertumbuh, dia bertumbuh sendiri. Sampai yang bikin gue bener-bener melek itu adalah percepatan income-nya. Gue dulu mesti nunggu setahun sekali naik gaji. Di sini semakin banyak gue jualan tiap minggu, ya semakin cepet lah income gue naik gitu. Itu satu dari segi yang gaji uang ya, income ya. Tapi ada satu hal lagi yang waktu gue ngebantuin temen gue klaim. Ya, jadi temen gue itu temen lama, udah lama banget ya kan. Jadi dia kena radang paru-paru akut, ya kan. Jadi manajer gue cerita, dia bilang, oh si ini udah parah banget nih sakitnya. Nah yang gue tanya adalah dia punya insurance gak? Ya kan, oh dia bilang, oh dia ada insurance gitu kan. Dia pakai Pruden katanya. Oh begitu dia ngomong pakai Pruden, gue langsung tanya manfaat apa yang dia klaim. Jadi teman-teman kalau di sini ya, gue juga kadang bingung ya. Maksudnya kalau teman kita sakit, kok kayaknya kita takut banget ya nanya. Bukan kita, maksudnya aku gitu. Dulu ya, kok kayaknya aku takut banget ya kalau nanya. Lu pakai asuransi enggak? Ya, padahal itu sama aja loh kayak kita nanya. Lu hari ini udah makan belum? Ya kan? Belum tentu juga gue nraktir lu makan gitu ya kan. Tapi kok kayaknya ragu banget gue mau nanya orang lu pakai asuransi enggak gitu ya kan. Nah pada saat itu singkat cerita gue inget gue habis balik dari kalau nggak salah dari Paris kita dari Star Club pertama gue
Sydney ya. Jadi begitu gue balik, gue langsung sama manajer gue ke rumah temen gue ini, gue lihat polisinya dia gitu kan. Nah jadi pertama kali gue datang, dia marah-marah. Kan gue bukan agentnya ya, gue kena semprot sama dia. Dia bilang, gue paling benci loh sama agen asuransi. Dia kalau datang tuh taunya cuma nawarin polis, dia bilang gitu. Waduh digituin ya. Terus gue bilang, oh tenang, gue bilang, gue hari ini datang gue mau bantuin lu. Gue bilang, gue pengen lihat polis lu, apa yang bisa diklaim. Akhirnya gue edukasi lah dia, gue bilang usia agent sama usia nasabah gak tahu nih siapa duluan, ya kan. Jadi kita sebagai nasabah pun kita harus pinter, harus tahu produk polis kita apa aja. Makanya sebenarnya kita sering-sering lah review polis nasabah, kan bisa upselling, ya kan. Nah akhirnya begitu gue lihat semua polis dia, ada satu polis yang kesimpan yang gak tahu di mana, terus tapi dia sempat ngomong sama gue ada satu polis lagi kata dia yang gue juga gak tahu manfaatnya apa. Nah singkat cerita gue mau janjian sama istrinya ke rumah sakit untuk minta SKD dokter untuk klaim sakit kritis, ya kan. Karena gue lihat sih sudah memenuhi syarat klaim kritis, soalnya dia napas aja udah pakai tabung oksigen gitu. Nah ada satu kalimat yang dia ngomong sama gue yang bikin gue tuh merasa bisnis ini gila banget ya gitu. Dia bilang gini, Ping, gue merasa kayak lu malaikat yang dikirim Tuhan datang ke sini karena dia kan Kristen banget kan. Dia bilang, gue kayak merasa lu kayak malaikat yang datang dikirim ke gue, bantuin gue kata dia gitu. Terus gue bilang, gue bukan malaikat, gue bilang gue datang karena gue udah janji mau besuk lu dari 3 tahun yang lalu. Bayangin teman-teman, gue mau besuk dia dari 3 tahun yang lalu, gak pernah kesampaian. Sampai di hari itu gue besuk dia, minggu depannya gue mau bantuin dia klaim. Sebelum gue bantuin dia klaim, dia udah keburu meninggal. Jadi serem juga ya malaikatnya. Ya kan? Iya. Nah jadi singkat cerita setelah dia meninggal gitu, gue cuma telepon istrinya, gue bilang, Bu, saya janji saya akan bantu beresin urusan klaim, kalau hati ibu udah tenang, kalau surat-surat ibu udah lengkap, ibu telepon saya. Dia bilang oke, ya kan. Singkat cerita udah beres semua, klaimnya juga udah berhasil, ya kan. Pas datang ketemu gue, dia cuma bilang, ya maksudnya gue lihat dia gitu ya, gila seorang janda harus ngidupin 3 anak yang masih sekolah dengan UP yang gak terlalu besar. Menurut gue gila ya bisnis ini sesimpel gue cuma ngomong sama orang mau beli boleh, gak mau beli gak apa-apa. Kalau dia beli, kalau terjadi resiko yang ketolong keluarganya. Nah jadi gue pas di situ gue merasa simpel banget loh kerjaan ini. Tapi teman-teman bukan berarti gue gak pernah melo ya, bukan berarti gue gak pernah sedih, gak pernah kesel kalau ditolak orang. Awal-awal gue jadi agent, ya kan. Gue juga ngerasain sih seperti itu. Ya kan, gue juga ngerasain ditolak, gue ngerasain gak ada closingan gitu ya kan. Gue juga nangis. Gue nangis di mobil, aduh kok begini banget ya, ini kerjaan apaan sih kok begini banget gitu ya kan. Apa gue balik kerja lagi aja gitu ya kan. Tapi gue gengsi juga, soalnya gue udah sempet nolakin bos gue kan. Gue bilang enggak Pak, saya gak mau balik lagi. Bapak kasih saya waktu 1 tahun, kalau saya gak berhasil di Prudent gue baru balik. Waktu itu tantangan gue begitu lagi ke bos gue ya kan. Nah tapi kalau di mobil kan enaknya habis nangis bisa ketawa ya kan. Habis nangis begitu nyampe tempat nasabah gue udah harus touch up ya kan. Ketemu nasabah hihi lagi, balikin lagi motivasi gue. Nah sebenarnya gue beruntung karena gue punya motivasi sendiri. Gue sebenarnya gak butuh orang lain motivasi gue butuh motivasinya dari diri gue sendiri. Nah makanya carilah motivasi apa yang bikin teman-teman itu bisa bergerak tanpa harus nunggu orang lain. Nah yang bikin gue bener-bener ngeklik itu adalah si percepatan income sama gue bisa nolongin orang tanpa gue harus keluarin duit gue. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi itu udah jadi penggeraknya Cici ya? Iya, sama gue pengen anak gue kan hidupnya lebih baik. Jadi itu motivasi gue. Begitu gue stres gue lihat aja anak gue gitu. Ya kan? Luar biasa ya. Hah? Jangan hidup. Oke, Ci,
Ada nggak sih mindset yang perlu kita tanamkan sebagai agent atau kita semua di sini agar tetap grow up di bisnis ini? Mindset ya, gue juga belajar banyak sih. Soal mindset gue banyak banget belajar dari pertama kali gue join di 2016 sampai hari ini gue juga masih coaching ya kan. Eh, sebulan 2 kali lagi ya kan, gue juga masih coaching. Tujuannya apa? Tujuannya gue juga untuk menjaga supaya pikiran gue tetap positif ya kan. Kalau dibilang mindset, yang paling pertama yang gua harus yang gua sadarin itu adalah tujuan gue di sini ngapain. Tujuan gue ke Prudent ngapain gitu loh. Terus ketika gua tahu itu adalah tujuan gua sendiri, bukan orang lain yang mau, ya kan? Maka tinggal gua sendiri yang ngejalanin. Dulu gua nggak percaya, orang selalu bilang gini, kalau kita belum closing, berarti bukannya bilangnya enggak, tapi waktunya belum sampai, ya kan? Dulu gue nggak percaya, itu mah bahasanya motivator aja di depan ngomongnya begitu ya. Tapi setelah gue ngelewatin banyak ini ya, maksudnya udah perjalanannya udah sampai hari ini, gue pikir itu make sense banget loh. Karena kenapa ya? Gue ada prospekan satu nasabah gue di Bali, ya kan? Gue kenal dia dari kita sama-sama ngambil license diving waktu itu. Terus udah gitu dia punya teman di Prudent juga, best friendnya dia di Prudent, tapi dia bisa nolakin temennya untuk beli polis sama gue. Ya kan? Nah itu sebenarnya yang bikin gue berpikir sebenarnya gue gak usah takut ditolak orang. Mungkin hari ini gue tawarin Jessica tolak gue, ya kan? Tapi si Rais lagi nolakin temennya nih buat buka sama gue. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Jadi yang gue pikir cuman itu aja sih. Ada orang yang hari ini nolak gue, ya kan? Bukan berarti dia nolak gue selamanya. Tapi ada orang yang hari ini nolakin orang lain untuk buka polis sama gue. Jadi gue mikirnya maksudnya sesimpel itu sih gitu. Cara buat trustnya ke nasabah gimana tuh Ci? Oh, jaga hubungan baik. Makanya satu yang paling penting kita kan agent ya, maksudnya branding ya, branding itu kan penting banget ya kan. Makanya di Instagram kita atau di Facebook atau di sekarang apa sih thread ya, jangan ngomong yang aneh-aneh deh, jangan sumpah serapah, jangan ngedumel-dumel gitu ya kan, jangan sedikit-sedikit bete di posting, bete sama orang gitu ya kan. Terus nasabah juga akan lihat, audiensnya juga akan lihat, ini orang sebenarnya apa sih gitu ya kan, ngoceh-ngoceh mulu gitu ya kan, kerjanya apa sih ngomel-ngomel mulu gitu. Nah gue pernah giniin satu nasabah gue, ini kita baru kenal, dia nasabah limpahan, waktu itu dia mau buka polis sama gue, totalnya adalah 150 juta, ya satu keluarga. Jadi dia tanya pertanyaan ke gue, dia bilang gini, Ping, kita kan baru kenal, ya kan? Kamu juga nggak kenal saya juga nggak kenal kamu, ya kan? Terus saya bagaimana bisa tahu bagaimana, karena dia orang daerah ya, jadi dia bahasanya juga kayak ceplos-ceplos saya bagaimana bisa tahu kamu orang baik. Dia ngomong gue gitu loh. Dia bilang saya bisa tahu bagaimana, saya gimana bisa tahu kamu orang baik, ya kan? Gue bilang, Ci, saya jalanin bisnis pro, gue bilang, jujur saya cari duit, tapi saya pakai hati nurani. Kalau Cici mau tahu saya lebih dalam, kan Cici ada follow IG saya. Lihat aja saya di situ. Kalau saya memang brengsek, pasti komen-komen orang juga adalah 1-2 yang brengsek. Maksudnya yang gak bagus ke saya, karena saya brengsek. Tapi kalau gak ada yang komen begitu, berarti saya orang yang bisa dipercaya. Satu, pede aja dulu. Kita yang paling tahu diri kita seperti apa. Kalau hari ini gue yang bilang, diri gue mah jelek, diri gue mah brengsek, diri gue mah rese. Orang juga akan nangkepnya itu. Tapi kalau hari ini gue bilang, diri gue mah orangnya bertanggung jawab. Ya kan, gue sama orang bisa akrab, gue sama orang maksudnya supel, bisa bergaul lah sama orang lain. Orang lain juga akan nangkepnya seperti itu. Jadi apa yang gue pikirin itu adalah cerminan diri gue. Jadi hati-hati, mau berpikir tentang diri sendiri itu hati-hati gitu. Dahsyat. Dahsyat sekali. Keren loh ya jawabannya ya. Oke, Ci balik lagi Ci. Tadi kan Cici pernah bilang, ada sempat bilang Cici juga adalah down gitu kan.
Nah, gimana sih waktu Cici merasa down atau misalnya lagi ditolak gitu ya sama nasabah atau misalnya ditolak sama orang yang mau Cici rekrut, gimana cara Cici tuh ningkatin semangatnya lagi? Udah. Iya. Eh, Menurut teman-teman kita boleh down gak sih? Boleh banget ya. Gue nggak pernah ngelarang orang yang bilang kita harus semangat terus, ya kan? Nggak boleh, maksudnya nggak boleh loyo, nggak boleh stres, nggak boleh down, nggak boleh nangis. Hello, kita tuh manusia loh. Terbuat ada darah, ada perasaan, ada hati nurani, ada pikiran. Masa sih kita nggak boleh? Boleh lah, ya kan? Tapi waktunya jangan lama-lama. 1 kali 24 aja healingnya. Healing mah gak usah mahal-mahal. Gak usah tuh sok healing-healingan mau ke Bali lah, mau inilah, mau itu. Ini buat gue sendiri ya. Kalau bisa healing ke Bali siapa yang gak mau? Gue juga mau ya kan? Ya, tapi carilah sesuatu yang bisa bikin kita tuh lebih relax. Kalau gue, karena gue suka olahraga, jadi biasanya gue tuh kalau lagi kesel, lagi stres, gue lari. Makanya gue sekarang gak bisa lari, gue sedih. Nah jadi gue biasa gue lari gitu loh. Karena kenapa? Lari itu menurut gue salah satu healing yang paling murah dan mudah. Gue cuma butuh pakai sepatu, ya kan pakai outfit olahraga, pakai handspray, pakai ini apa ya handspray gitu, denger musik, ya udah gue lari aja. Gue gak peduli kanan kiri gue ada apa gitu, ya kan? Tapi setelah itu ya gue balik lagi. Karena kan gue punya motivasi sendiri. Ya kan? Gue punya goals yang mau gue capai. Jadi boleh kok maksudnya down gitu. Tapi jangan lama-lama. Sama jangan ketika lu down jangan cari orang yang negatif. Ya kan? Kalau lu cari orang negatif jangan ngomongnya apa. Gue udah bilang juga apa. Ya kan? Dan itu beneran loh. Ya kan? Karena gue pernah ketemu sama satu orang yang setiap saat kalau ketemu ngomongin Pru, saya ngomonginnya negatif, terus akhirnya ya udah gue kagak pengen bergaul sama dia. Ya kan? Orang gue lagi cari positifnya, masa gue ngomong sama orang yang negatif? Ya kan? Kan bikin gue tambah pusing. Ya kan? Kalau sekarang gue lebih seleksi. Kalau yang negatif-negatif, ya udahlah. Mungkin kita nggak sefrekuensi. Tadi Yuda juga ngomongnya ada frekuensi. Dan itu gue mengakui 1001% itu benar. Karena kalau kita nggak sefrekuensi, kita ngomong udah gak nyambung. Ya, carilah orang-orang yang frekuensinya positif. Setidaknya lu akan ketarik. Gitu. Dari yang positif vibe ya Ci Iya, ya. iya, makanya kayak di sini nih. Namanya bukan vibe lagi tapi. Betul. Oke, tadi Cici kan ngomongnya harus semangat dong. Ci, boleh nggak cek semangat pesertanya dulu nih? Hai, semangat pagi. Bangun dong, bangun dong. Jangan lemas, jangan lemas, jangan lemas. Tepok kanan kiri, Madrid, Madrid, Lisbon, Lisbon, MYLC. Gue juga lagi berjuang nih. AAB, yang AB, oke. Thank you ya teman-teman, jangan ngantuk ya. Oke. Pertanyaannya apa Rais? Ci, ada Ci nggak? boleh duduk Ci. Boleh Ci, duduk. Boleh Gak ada silakan yang terakhir duduk. nih. Iya teman-teman silakan duduk. Gak ada yang terakhir nih pertanyaannya. Masih banyak, masih Ci, banyak, ada Ci, masih banyak. 30 lagi Ci. Sadis. Nanti jatahnya health gak kebagian loh. Iya, gak apa-apa kan. Masih ada waktu sampai jam 5. Beda apa. Nanti after ini kita open dulu buat teman-teman ya. Kayaknya udah penasaran nih, banyak yang mau nanya nih. Ci, ada nggak sih strategi buat kita agar tetap closing tiap minggunya? Gue juga mau setiap minggu closing. Gimana sih? Gue juga mau lah. Gue juga lagi cari strategi itu gitu loh. Tapi teman-teman beneran gue gue lagi mengalami masa-masa dimana gue nabur terus tapi gue belum closing. Ya, dimana gue lagi nabur tapi gue belum closing. Terus gue harus gimana? Marah sama siapa? Kan gak ada yang perlu gue kesel juga kan? Ya kan, belum closing kan bukannya berarti gak akan closing. Ya kan, gue cuman tinggal tunggu waktunya aja. Kalau gue stop berarti gue gak ada kesempatan itu.
Ya kan, kesempatan apa? Kesempatan untuk closingin orang. Tapi kalau gue terus bergerak, gue nggak tahu hari ini gue dapat closingan dari siapa. Ya kan, closing itu nggak sepenuhnya di tangan kita. Tapi yang paling intinya, lu ada keluar nawarin orang apa enggak. Kalau lu nggak keluar nawarin orang, udah pasti 99,9% lu nggak closing. 1% itu adalah luck, itu adalah keberuntungan lu. Tapi kalau lu keluar nawarin orang, hari ini enggak mungkin besok. Dan itu gue percaya sih. Gitu. Iya, Jadi tetap bergerak ya Ci. iya tetap nabur aja gitu loh. Tetap ngomong sama orang. Bahkan kalau dulu gue merasa gue mau ngomong sama orang, lu udah punya asuransi belum? Kayak gue takut gitu loh. Takut gue dijauhin lah, takut inilah, ya kan. Tapi makin kesini gue cuma mikir, kan gue cuma nanya. Lu gak mau jawab juga gak apa-apa. Lu gak mau beli juga gak apa-apa. Tapi gue sebagai temen, gue cuma pengen tanya aja lu punya asuransi enggak? Gitu loh. Lu bilang lu punya yang lain juga gak apa-apa gitu loh. Ya kan nanya gak bayar. Gitu. Oke. Nah, Ci, kalau misalnya contoh gini, Cici udah prospek nih, udah ketemu nih sama nasabahnya. Terus nasabahnya tuh masih ragu. Kayak udah mungkin 2-3 kali pertama masih ragu. Gimana caranya Cici convince dia untuk ya akhirnya dia mau ambil sama Cici? Satu, gue tetap jaga hubungan baik. Gue gak tahu ini kelemahan atau kelebihan, tapi gue gak merasa ini satu kelemahan juga. Karena intinya gue gak bisa maksa orang. Intinya gue gak bisa maksain nasabah gue untuk harus beli sama gue hari ini. Iya kan? Gue ada satu nasabah dulu gue prospek dia lumayan cukup lama. Dari gue sejak balik ke Pru 2016 sampai dia beli polis sama gue di 2023. Tapi gue selalu keep in touch sama dia. Dia bilang dia benci sama asuransi. Padahal dia lulusan Amerika, yang mana di luar negeri setahu gue orangnya insurance minded ya. Tapi dia benci sama insurance gitu ya kan. Gue tetap jaga hubungan baik ya kan. Gue tetap ngobrol, tetap datang ke kantor dia. Sampai satu hari bukan gue yang nyadarin dia dan dia disadarin sama temennya. Tapi ketika dia sadar, dia carinya gue. Tapi waktu itu gue jaga hubungan baik. Ada satu orang seperti itu maksudnya di klien gue. Baru kemarin gue ke tempat dia juga ya kan ngobrol. Terus ada satu lagi, dia dulu customer gue di Genset ya kan. Padahal dia yang nyari gue. Kalau dia yang nyari gue kan berarti udah ada harapan dia mau beli dong. Ya kan. Dia yang nyari gue, dia yang minta gue review polis ya kan. Tapi begitu gue tawarin, dia gak mau ya kan. Sampai beberapa kali gue ajak dia ketemuan, terakhir dia ngomong sama gue gini, lu boleh datang ke kantor gue, lu boleh datang ke toko gue, dia bukan kantor, lu boleh datang ke toko gue, tapi satu yang lu gak boleh ngomong, apa? Asuransi. Tapi lu jangan nawarin gue asuransi, lu gak boleh ngomong asuransi. Oke siap Ci, ya kan? Datanglah main, ya kan? Terus ngobrol-ngobrol ya kan. Karena gue waktu itu masih cukup familiar sama produknya Genset. Jadi kadang kita ngobrol ya kan soal Genset. Sampai gue mau pulang, karena gue kalau ke toko dia gue gak pernah bawa mobil. Karena jalanannya kecil, gue naik Gojek ya kan. Sampai gue mau pulang lagi tunggu Gojek, dia temenin gue di depan. Iseng lah mulut dia ya. Kalau dia tahu kita agent, kita aktif, mulut dia juga gatel sih sebenarnya. Sekarang Prudent gimana Pink? Terus gue jawabnya apa? Kata Cici gak boleh ngomong asuransi. Yes. Gue bilang sama dia, sorry ya Ci, hari ini saya udah janji, saya datang, saya tidak akan ngomong asuransi. Karena Cici gak ngizinin. Nanti besok kalau saya datang lagi, pasti Cici udah bilang, kan gue kemarin suruh lo datang gak ngomongin asuransi, tapi lo ngebahas asuransi. Jadi lebih baik hari ini kita gak usah ngomong asuransi. Nanti kalau Cici mau ngomong asuransi, minggu depan aku datang lagi. Bisa aja lu kata dia. Tapi dia hari ini jadi nasabahku. Wah, keren ya. Gitu. Nah, Ci, boleh nggak sih kita kasih kesempatan untuk pesertanya untuk bertanya, Ci? Boleh ya. Boleh ya. Oke, kita open 2 pertanyaan dulu ya. Dari teman-teman ada yang mau nanya? Ini pasti list pertanyaan udah banyak nih. Ada? Boleh angkat tangannya, ada yang mau bertanya?
Udah nggak ada yang nanya. Oke, satu di depan boleh dibantu? Mic-nya. Ini ambil. Halo, halo Cicip, Cipiming. Saya Handoko. Jangan. Saya Halo, Han. ya masih satu tim juga sih. Iya. Cipiming, customer genset kan banyak nih. Mm-mm. Nah, jaga hubungannya gimana ya? Maksudnya berapa kali datang dan ngatur waktunya gimana gitu kan? Dan kalau misalkan jaga hubungan itu lebih baik nongkrong di mana gitu, ngopi di mana atau tetap datang ke tempat dia gitu. Oke, thank you. Oke. Jadi waktu gue pertama kali buat janji, ya kan, sama, jadi gini, pertama kali gue balik ke Prudent, ya kan, gue samperin customer genset gue bilang sama dia, kok Ci, sekarang saya udah nggak di PT ini lagi, sekarang saya di Prudential. Oh lu balik lagi Ping, ada satu kelebihan karena gue bekas mantan agent, ya kan. Oh lu balik lagi Ping, iya kok, iya Ci gitu. Itu yang pertama kali gue perkenalkan ke mereka. Tapi apakah di pertemuan pertama gue langsung nawarin mereka? Belum tentu. Sebenarnya ini menurut gue lama-kelamaan akan menjadi jam terbang kita sih. Makanya kita bisa lihat kapan momentum yang bagus gue untuk masuk nawarin dia, kapan yang dia ngeblok terus, ya kan. Nah jadi waktu itu gue cuma bilang, kok Ci gue sekarang di Prudent ya, kalau lu lagi ada mau tanya-tanya atau lu ada saudara yang punya asuransi Prudent ya kan, tapi dia gak ngerti, lu boleh cari gue gitu. Nah itu satu. Terus karena gue udah gak kerja, karena gue gak terikat dengan perusahaan dan bukan berarti yang kerja gak boleh ya, kalau dia gak terikat juga gak apa-apa. Ya kan, branding. Satu-satunya yang bisa bikin kita dikenal itu adalah ketika kita posting di Instagram atau di Facebook dan orang tahu kita. Jadi gue lakukan itu. Nah terus masalah waktunya ya kan, gue gak pernah ngaturin waktunya dia. Pertama gue tetap kasih waktu, gue bilang kok misalnya gue mau ke tempat lu nih kok. Misalnya gue ngomong sama lu ya Han ya, kok Han gue pengen ke tempat lu, besok lu ada waktu gak? Ya kan lu bilang, kalau lu bilang oh ya besok boleh, lu enaknya jam berapa kok, jam 11 apa jam 2? Jadi gue langsung kasih pilihan, atau gue langsung bilang, kok kalau aku jam 2 ke tempat Koko sibuk gak ya? Kalau dia bilang enggak datang aja, ya udah datang. Tapi kalau dia bilang, gue gak bisa jam 2, ya kan? Terus gue bilang jam 3 boleh gak atau enggak ganti hari gitu, ya kan? Dan dia gak kasih respon apa-apa, berarti artinya dia gak mau didatengin dulu. Maksudnya contoh kayak gini, misalnya gue nanya lo, Kohan gue pengen ke tempat lo, hari ini lo bisa gak kok jam 2? Lu cuma jawab gue gak bisa, ya kan? Terus gue tanya, kalau besok Koko bisa gak? Lu bilang gak bisa lagi, ya kan? Dan dia gak kasih alternatif waktu. Jadi gue anggap itu sebenarnya dia belum mau ketemu kita. Itu gue ya. Jadi gue anggap dia belum mau ketemu gue. Nanti kapan lagi gue hubungin dia? Kalau gue mau ke tempat dia lagi. Misalnya gue mau ke tempat dia kapan? Minggu depan. Ya udah gue baru minggu depan janjian lagi. Gitu. Jadi kalau dia dari nadanya, dari chatnya itu dia udah kayak gak ada respon balik. Kan sebenarnya gini, kalau gue janjian sama lo Jess, gue hari ini mau ngajak lo ngopi nih. Bisa gak lo? Gak bisa Ci, besok aja. Iya. Kalau lo mau kan pasti lo kasih waktu dong. Itu udah kayak hukum alam, bukan hukum alam ya. Maksudnya udah normalnya kayak gitu kan. Kalau kita janjian sama orang misalnya gak bisa, pasti dia akan kasih alternatif waktu. Tapi kalau dia memang gak mau ketemu kita pada saat itu, dia gak akan kasih kita waktu. Ya kan? Jadi ya udah kita skip dulu. Oh ya udah kok nanti next time ya. Kalau Koko udah sempet baru aku janjian lagi. Pasti jawabannya iya. Gitu. Jadi biasanya aku begitu. Gak ada spesifik waktunya kapan gitu. Dulu waktu awal-awal jadi agent, ada nasabahku bisa ditemuin itu, kalau mau ke tempat dia bisa ditemuin itu jam 9:30 malam.
Jadi gue kalau pulang dari rumah dia udah cewek-cewek sendirian ya kan. Waktu itu masih merasa oh cewek gitu kan. Wah gila pulang bawa mobil sendiri gitu kan. Jam setengah 2, jam 1. Sampai si Cimin aja nanya gitu. Lu ngapain sih pulangnya tengah malam terus gitu. Untungnya yang gue prospek itu adalah temannya dia. Jadi dia tahu ya kan. Gue habis pulang dari rumahnya dia gitu. Jadi kadang waktunya nasabah nggak bisa kita tentuin juga. Dia nyamannya di jam berapa ikutin aja gitu. Tapi kalau dia udah nggak kasih respon, ya udah skip dulu gitu. Baru nanti kita cari yang lain. Gitu sih. Oke, thank you. Oke, ada lagi pertanyaan lain teman-teman? Kalau nggak ada aku yang mau nanya. Oke, Ciping, kan tadi kan Cici udah jelasin ya kalau ketemu nasabah gimana gitu. Tapi pernah nggak ada di saat dimana Cici tuh kehabisan prospek atau misalnya rekrutan, dan gimana caranya Cici jadi refill lagi pipeline-nya, itu gimana Ci? Kalau kekurangan nasabah, kekurangan prospek, kadang sebenarnya kadang kita merasanya seperti itu ya. Padahal kita nggak kekurangan sih, ya kan? Kalau di listing namanya ada lagi. Tapi satu yang jadi pelajaran gue adalah kadang suka lupa listing gitu loh. Padahal kalau di listing namanya muncul lagi, ada gitu. Nama-nama baru muncul gitu. Nah kalau sampai gue mentok banget, ya kan ya yang tadi gue bilang ya, kan gue aktif olahraga. Jadi gue tinggal cari komunitas. Tapi gue di komunitas, gue gak pernah jualan. Gue gak pernah jualan di dalam grup. Gimana gue caranya mau jualan ke mereka? Gue ajakin mereka ketemuan. Kalau mereka gak mau, ya udah gak apa-apa. Tapi gue selalu bikin satu komunitas gue tahu Ping-Ping itu adalah Prudential. Jadi gue dulu punya grup sepeda, ya kan? Gue gak pernah nawarin mereka, tapi gue punya 2 sepeda, satu road bike, satu sepeda lipat, dan dua-duanya itu gratis. Karena gue dapet dari komunitas, ya kan? Jadi gue jualan di komunitas, gue dapet komisi, anggapannya sama kayak gue beli sepeda, ya kan? Tapi gue gak nawarin frontal gitu loh, gue gak ketemu orang langsung tawarin gitu, enggak. Jadi gue bangun hubungan dulu, ya kan? Habis sepedaan, dulu kan lagi zamannya Covid ya, habis sepedaan bisa ngopi bareng, bisa breakfast bareng gitu ya kan. Pas memang ada satu momentum lagi breakfast, terus gue ditelepon sama nasabah mau masuk rumah sakit, mau klaim, ya kan. Ya udah gue jelasin apa segala macam. Nah setelah gue jelasin, gue tanyalah teman gue itu dokter, ya kan. Lu orang di rumah sakit enak dong ya di cover full ya sama rumah sakit kalau amit-amit sampai masuk rumah sakit gitu, sampai sakit. Dia bilang enggak, kita pakai BPJS. Oh pakai BPJS doang, gue bilang. Gue ada produk ini, waktu itu gue tawarinnya PCB. Ya kan, nah masuklah PCB dan udah selesai sih, udah bayarnya udah selesai. Jadi jangan bikin teman komunitas kita juga gak nyaman sama kita. Ya kan, kalau dia udah gak nyaman sama kita mau ajak dia keluar juga susah. Tapi gimana caranya biar kita bisa prospek di komunitas, ya kan. Main aja dulu, olahraga aja dulu bareng. Ya kan, sampai kita bisa keluar bareng, kita bisa makan bareng, bolehlah sentil-sentil. Gue kan sekarang di Prudent, ya kan, gue lagi dapat tugas nih, ya kan, buat sharing aja. Kira-kira gue boleh gak ketemu lu buat sharing asuransi? Gue belajar satu hal, jujur gue belajar dari timnya Acong banyak, ya kan. Dulu gue berpikir jualan asuransi, gue harus cerita market survei lah, gue harus cerita tentang market survei penyakit kritis, tentang penyakit asuransi jiwa, ya kan. Ternyata timnya Acong itu jualan cuma sesimpel, lu punya kartu hitam gak? Sesimpel itu gitu loh. Gue lupa waktu itu siapa yang cerita ya, Fendi atau siapa gitu. Sesimpel dia ngomong, lu punya asuransi gak? Kenapa gue dulu pikirnya ribet banget, ngejelimet bener gitu. Dari situ gue belajar lah untuk ngomong asuransi ngomong aja. Gak ada yang salah kok sama bahasa asuransi. Ya kan, sampai ya lu merasa asuransi itu udah menyatu sama diri lu ngomong apapun enak didengar Jadi gitu. udah jadi lifestyle ya Ci ya? Iya. Dan gue percaya kok semua orang sekarang butuh asuransi. Yang bilang gak butuh agak rada-rada sih menurut gue. Iya kan? Lu aja sakit mau dibayarin BPJS. Emang BPJS apaan? Asuransi kan? Gitu. Thank you Ci. Thank you, Ci.
Pertanyaan selanjutnya Ci. Sebagai leader, gimana sih cara Cici membangun tim agar tetap solid dan produktif? Waduh, ini PR nih, ini aku masih PR banget loh. Ketemu kalau agent yang nggak mau jualan gimana? Jujur ya teman-teman, kalau sebagai leader, gue masih belajar banyak. Kalau ngerekrut, gue masih belajar banyak. Gue juga belajar-belajar dari teman-teman di Evi ya, kan lumayan nih sekarang leadernya juga pada jago-jago ya kan. Intinya apa yang lu pelajarin nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak coba praktek, ya kan? Itu satu. Dan gue juga terhadap tim bukan yang nge-push lu sampai lu bete sama gue gitu. Lu jawab dong. Harusnya lu yang cerita loh. Testimoni langsung ya, Iya. Ci. Oh iya bener ya, harusnya dia yang cerita aja gitu loh. Ya, saya gimana menurut kamu Rais? Harus Ci. Ya intinya terhadap agent, gue juga berusaha untuk kita jadi temen, kita jadi satu keluarga. Ketika kita jadi temen, minimal temen deh, gak usah ngomong keluarga dulu, minimal temen. Pasti lu cerita sama gue lebih enak, ya kan? Tapi kalau lu udah pasang gap di awal, oh dia mah leader gue, ya kan? Itu ngomongnya juga jadi gak enak gitu. Tapi kalau kita ngomongnya dari sebagai temen, lu curhat apapun lebih plong gitu. Jadi kalau itu saya juga masih belajar ya. Pertanyaannya saya juga masih belajar. Saya cuma berusaha untuk ngerangkul sebagai teman. Gitu. Dijadiin Thank you. teman, jadiin keluarga, terus cemplungin ke sistem ya, Ci. Iya benar. Kalau agent udah diajak ke sistem gak mau, ya lu boleh tebak-tebak lah ya umurnya seberapa lama lagi gitu loh. Maksudnya umur dia di insurance gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, ya, ada satu pertanyaan, kita cuma open satu lagi untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, aku yang tutup, last question. Ada? Boleh diangkat tangan kalau yang mau bertanya. Oke, kalau gitu dari Jessica ya, Ci ya. Ci, di sini kan juga pasti ada teman-teman yang baru pertama kali join, atau misalnya tim-tim baru yang di bawah 3 bulan, yang mereka kan termasuk baru gitu ya. Dan mungkin mereka misalnya masih ragu. Nah, apa pesan-pesan Cici untuk mereka yang masih baru-baru? Ragu kan biasanya karena dia nggak ngerti ya kan? Karena dia nggak tahu produknya, dia nggak tahu bisnisnya seperti apa gitu, ya kan? Pertama yang kalau kita agent baru ya kan ragu, ya udah deh lu percaya aja deh sama leader yang ngajak lu. Kalau leader yang ngajak lu, ya kan lu masih merasa oh dia belum apa-apa nih gitu. Maksudnya bukannya belum apa-apa itu menghina ya, maksudnya dia belum promosi juga jadi leader ya kan, dia belum pernah achieve ini, achieve itu gitu ya kan. Ya udah lu percaya sama leader di atasnya aja, ya kan. Karena gini loh, kadang orang itu pingin ngeliat pembuktiannya itu orang yang ngajak kita, ya kan. Jadi kalau buat gue ya, waktu gue jadi agent baru ya, kebetulan leader gue itu kan orang gila tuh, ya kan. Super berprestasi, ya kan. Jadi gue gak usah ngelirik yang lain. Tapi ketika gue udah masuk, gue lihat, jujur gue sangat mengagumi Bu Lili, Bu Linda, ya kan. Jadi gue lihat mereka gitu. Jadi itu yang bisa bikin gue juga tambah yakin waktu gue sebagai agent baru, oh bisnis ini ternyata keren banget gitu loh. Dan satu yang menurut gue kalau sebagai agent baru, dan gue selalu belajar ke diri gue ya, maksudnya gue terapin ke diri gue. Nemenin agent baru, gak usah ngomong tinggi-tinggi, gak usah ngomong tanya lu mau income-nya berapa, 100 juta per bulan. Ya kan, lu mau beli rumah, lu mau beli mobil, lu baru jadi agent, ya kan. Menurut gue sorry ya, buat agent baru pun ketinggian.
Buat agent baru pun ketinggian kalau gue langsung tanya, lo mau income 100 juta? Di Pruma bisa loh. Ya kan? Terlalu tinggi. Kecuali memang agentnya udah berpengalaman, lu cerita gitu lah yang cerita. Tapi kalau dia benar-benar baru ke sini, ya lu tanya aja lah goal terdekat lu apa. Dan gue aja hari ini aja gue masih bikin goal jangka pendek loh. Goal jangka pendek gue tuh bukan yang gede-gede loh. Gue cuma butuh uang sekian juta ya kan buat pendaftaran sekolah misalnya. Ya kan gue butuh uang sekian juta buat pendaftaran sekolah, itu goal gue. Jadi kita apalagi agent baru, lu kasih yang tinggi-tinggi kayak dari duluan lah dia. Bikin aja yang pendek-pendek. Ya kan dia mau apa? Beli HP, iPhone ya kan. Itu kan lebih gampang. Buat dia juga lebih make sense. Ya kan daripada ngomongin 100 juta per bulan. Daripada ngomongin rumah di PIK. Daripada ngomongin mobil mewah gitu kan. Jadi ya udah itu aja sih. Jadi temenin dia, temenin si agentnya itu bikin goalnya yang pendek. Dan buat agent yang masih baru pun ya udah lu ikut-ikut aja lah. Ya kan leader ngasih jalan, gak mungkin dia mau nyesatin lu kok. Ya kan sebenarnya dia lu bertumbuh dia juga bertumbuh. Udah itu aja percaya deh. Gitu. Wah, thank you banget Ci untuk jawabannya. Kasih aplaus dulu yang luar biasa teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Kasih standing aplausnya sekali lagi. Thank you Ci. Udah ya, thank you ya Thank you, teman-teman Ci. ya. Thank you. Oke. Teman-teman sorry APBN ya, ambil positif, buang negatif. Semua balik lagi ke leadernya teman-teman. Ya jangan nanti bilang kata ciping-ping, kata ciping-ping. Waduh nanti gue bisa dicari leader lu lagi. Thank you ya teman-teman sudah Thank you, dengerin Ciping gua Ping. ngoceh. Oke, mari kita panggilkan Bu Lili Halim untuk memberikan apresiasi kepada speaker. Fans ya Ci ya. In the dungeon shadows creep, monsters lurking, dragons feed. Instant crime, we're on the brink. Every battle makes us think.